Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas biografi Supriyadi. Supriyadi atau yang lebih dikenal dengan nama Sudanko Supriyadi. Sudanko Supriyadi adalah pahlawan yang berjuang dalam pemberontakan PETA melawan pasukan Jepang. Pasca pemberontakan, Supriyadi menghilang secara misterius. Supriyadi lahir pada tanggal 13 April tahun 1923 di Trenggalek, Jawa Timur, yang ketika itu masih dalam masa kependudukan Hindia Belanda. Supriyadi mempunyai nama asli Priambodo. Ayahnya bernama Raden Darmadi yang dikenal sebagai Bupati Blitar saat kemerdekaan Indonesia. Ibunya Supriyadi bernama Raden Roro Rahayu yang merupakan keturunan bangsawan. Supriyadi atau Priambodo adalah putra pertama dari pasangan Raden Darmadi dan Raden Roro Rahayu. Saat Priambodo masih kecil, ibunya meninggal dunia. Lalu sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan kerabatnya bernama Susilih. Priambodo memiliki 1 orang adik kandung dan 11 orang adik tiri. Priambodo kemudian diasuh oleh Sosrodihardjo, yaitu ayah dari Susilih, yang berprofesi sebagai mantri guru di Kartosono. Kelebihan yang dimiliki oleh Priambodo telah terbaca oleh Sosrodihardjo. Oleh karena itu, sang kakek tiri memutuskan untuk mengganti nama Priambodo menjadi Supriyadi. Sosrodihardjo memberikan nasihat kepada sang cucu agar kelak menjadi seseorang yang berjiwa pahlawan. Seperti halnya pahlawan pada lakon pewayangan, yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Supriyadi juga dibekali dengan ilmu-ilmu kejawen, meliputi tirakat, ngelakoni, semedi, dan sebagainya. Supriyadi menempuh pendidikan formal yang memadai pada masa kolonial Belanda, yaitu ELS atau Sekolah Hindia Belanda setingkat sekolah dasar di Indonesia. Kemudian meneruskannya ke MULO atau Sekolah Menengah Pertama di Madiun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Mospia, yang merupakan sekolah untuk kaum bangsawan di Magelang. Sekolah ini adalah sekolah untuk menjadi pegawai pemerintahan atau pamong praja pada masa kolonial Belanda. Namun, belum lulus dari sekolah tersebut, pada Februari tahun 1942, tentara Jepang kemudian menduduki Indonesia. Supriyadi kemudian bersekolah di SMT atau Sekolah Menengah Tinggi. Ia juga ikut dalam latihan semi militer kepemudaan yang diadakan oleh Jepang yang dikenal dengan nama Seinindoyo di wilayah Tangerang. Supriyadi menjadi anggota Boy Gyugu, pasukan pembela tanah air atau PETA. Dengan latihan militer yang keras yang diikuti oleh Supriyadi, membuat ia kemudian mendapat pangkat sebagai komandan peleton atau Sodanko, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sodanko Supriyadi. Oleh Jepang, Supriyadi kemudian ditugaskan di Blitar, Jawa Timur. Ia membawahi pasukan peleton 1 dan kompi 3 yang bertugas memberi bantuan senjata berat. Selain itu, Supriyadi juga ditugaskan untuk mengawasi para pekerja paksa Romusa. Melihat penderitaan berat rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai Romusa, membuat Supriyadi kemudian nekat untuk mengadakan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan nama Pemberontakan PETA di Blitar. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1943,
Jepang mendirikan sebuah milisi bernama Pembela Tanah Air atau PETA guna membantu tentara Jepang menghadapi sekutu. Akan tetapi, bangsa Indonesia melihat pembentukan pasukan tentara PETA sebagai persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. PETA didirikan oleh seorang Panglima Tentara Angkatan Darat Jepang ke-16, Letjen Kumakichi Harada, melalui Osamu Seiri nomor 44 yang mengatur tentang pembentukan PETA. Pada awal tahun 1944, rakyat pribumi dihadapkan dengan situasi sulit. Kehidupan perekonomian mereka semakin memburuk. Para penduduk desa harus bekerja keras demi sesuap nasi yang tidak mencukupi untuk menghilangkan rasa lapar, apalagi memberikan cukup gizi. Hal ini disebabkan karena hasil bumi yang didapatkan dari lahan persawahan mereka dibabat habis oleh para kumiai, yaitu lembaga koperasi yang dibentuk oleh Jepang. Melalui propaganda yang dilakukannya, pihak Jepang menganggap Romusa sebagai pahlawan yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Nyatanya, rakyat pribumi hanya dijadikan sebagai budak. Kerja bersama Romusa ini merupakan pengalaman yang traumatis bagi kebanyakan prajurit PETA. Mulai dini hari, para Romusa yang menyerupai kerangka berjalan itu dikumpulkan untuk menggali bunker, seringkali di dalam batu karang. Demikian suasana di Daidan-Daidan pada bagian kedua tahun 1944. Suatu suasana kekecewaan. Dalam pandangannya, orang Jepang bukan lagi saudara tua yang datang untuk membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk merdeka. Akhirnya, prajurit PETA berencana melakukan pemberontakan yang mempunyai latar belakang utama, yaitu kondisi Romusa. Sodanko Supriyadi dan Muradi serta rekan-rekannya yang merupakan lulusan pertama pendidikan komandan peleton PETA di Bogor, mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan atau batalion, yaitu di Blitar. Namun, setelah melihat penderitaan rakyat yang diakibatkan perlakuan tentara Jepang, selain itu ada aturan walau sekelas komandan batalion atau Daidan, tentara PETA wajib memberi hormat kepada serdadu Jepang walau pangkatnya lebih rendah. Harga diri para perwira PETA pun terusik. Akibatnya, terjadilah pertemuan-pertemuan rahasia yang digelar sejak bulan September 1944. Sodanko Supriyadi merencanakan aksi itu bukan hanya sebagai pemberontakan, tetapi juga sebuah revolusi menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pemberontak PETA tersebut menghubungi komandan-komandan batalion di berbagai wilayah lain untuk bersama-sama mengangkat senjata dan menggalang kekuatan rakyat. Supriyadi bahkan sempat memberitahukan tentang rencana pemberontakan tentara PETA tersebut kepada Insinyur Soekarno ketika ia datang ke Blitar. Namun, Soekarno ketika itu menasehati Supriyadi untuk mempertimbangkannya baik-baik sebab resikonya sangat besar. Pada awal tahun 1945, Jepang mulai mencurigai bahwa akan ada pemberontakan yang akan dilakukan oleh tentara PETA di bawah pimpinan Supriyadi. Oleh karenanya, Jepang kemudian membuat berbagai peraturan ketat untuk tentara PETA dan juga untuk mengawasi Supriyadi dan pasukannya. Mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan terakhir perencanaan pemberontakan yang dilakukan, Supriyadi kemudian mengatakan, "Lebih baik kita mati terhormat melawan tentara Jepang yang sudah jelas bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Lebih baik kita melakukan pemberontakan melawan Jepang sekarang juga. Dengan terjadinya pemberontakan ini, besar kemungkinan kemerdekaan Indonesia akan lebih cepat datangnya."
Kita mengadakan pemberontakan sekarang juga, tidak lain untuk mencapai kemerdekaan tanah air dengan secepat-cepatnya. Kemerdekaan Indonesia harus kita rebut dengan kekerasan senjata. Sebagai bangsa yang ingin merdeka, kita harus berani berjuang dan rela berkorban untuk menghentikan penindasan dan pemerasan yang sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Akibat dari pemberontakan paling ringan, kita dihukum atau disiksa, dan paling berat dibunuh. Dan kita harus mencegah sejauh mungkin jangan sampai berhadapan dengan bangsa sendiri. Semua yang hadir ketika itu kemudian setuju bahwa pemberontakan harus segera dilakukan. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1945, dipilih sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberontakan. Karena saat itu akan ada pertemuan besar seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar. Sehingga diharapkan anggota-anggota PETA yang lain akan ikut bergabung dalam aksi perlawanan. Tujuannya adalah untuk menguasai kota Blitar dan mengobarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah lain. Walaupun rencana pemberontakan telah dipersiapkan secara baik, akan tetapi terjadi hal yang tidak diduga. Tiba-tiba, pimpinan tentara Kekaisaran Jepang memutuskan membatalkan pertemuan besar seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar. Selain itu, Kompetai atau polisi rahasia Jepang ternyata sudah mengetahui rencana aksi Sudanko, Supriyadi, dan kawan-kawan. Di tengah situasi sulit, Sudanko Supriyadi tetap mempertahankan rencananya. Ia menyerukan agar para pemberontak tidak menyakiti sesama anggota PETA yang tidak mau memberontak. Namun, sasaran utama mereka adalah memukul mundur pasukan Jepang. Pada tanggal 14 Februari 1945, pada pukul 3, pasukan PETA yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang merupakan kediaman para perwira militer Kekaisaran Jepang. Salah seorang bintara PETA merobek poster bertuliskan Indonesia akan merdeka dan mengubah menjadi Indonesia sudah merdeka. Pasukan PETA yang lain yang ikut memberontak kemudian memutuskan kabel telepon dan kemudian menembaki tentara Jepang yang mereka jumpai di kota Blitar. Tak tinggalan, markas Kompetai yang banyak berisi perwira Jepang ditembaki dengan menggunakan senapan mesin. Namun markas tersebut sudah dikosongkan. Rupanya Jepang sudah mengetahui bahwa tentara PETA pimpinan Supriyadi akan memberontak. Pemerintah Jepang ketika itu kemudian memerintahkan pesawat terbang Jepang untuk melakukan pengintaian. Langkah selanjutnya, Jepang kemudian memanfaatkan para pemimpin tentara PETA yang tidak ikut memberontak untuk membujuk Supriyadi agar menyerah, dan kemudian mengirimkan pasukan Jepang untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi. Melihat para pemberontak yang kian terdesak hingga ke hutan Ngancar, Jepang kemudian memerintahkan seorang pimpinan tentara Jepang bernama Kolonel Katagiri untuk menemui pimpinan pemberontakan. Katagiri kemudian menemui Muradi, pimpinan pemberontakan PETA selain Supriyadi di Sumberlumbu, Kediri. Katagiri kemudian meminta kepada Muradi agar menyuruh para pemberontak untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke markas. Muradi kemudian mengajukan persyaratan bahwa para pemberontak tersebut diampuni dan senjata mereka tidak dilucuti. Katagiri kemudian setuju dan sebagai janjinya, Katagiri memberikan pedangnya kepada Muradi sebagai bukti janji seorang samurai. Pemberontakan kemudian berhasil dipadamkan oleh Jepang. Namun, Jepang tidak menepati janjinya. Sebanyak 78 perwira PETA yang terlibat dalam pemberontakan diusut oleh polisi militer Jepang atau Kompetai, dan senjata mereka kemudian dilucuti Jepang. Mereka kemudian diadili secara militer
dan beberapa pimpinannya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang, yaitu Muradi, Sunanto, Sudarmo, Suparyono, dan Halir Mangkudijaya, yang kemudian dieksekusi mati oleh Jepang di Pantai Ancol, Jakarta, tanggal 16 Mei 1945. Sebagian lagi yang memberontak kemudian dipenjara, tetapi Supriyadi tidak dihukum mati oleh Jepang karena ia tidak menyerahkan diri setelah pemberontakan. Setelah Indonesia merdeka, Soedanko Supriyadi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang pertama. Namun, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul lagi untuk selama-lamanya hingga saat pelantikan para menteri. Kemudian, saat para menteri dilantik oleh Presiden Soekarno, tertulis Menteri Pertahanan belum diangkat. Akhirnya, karena Supriyadi benar-benar tidak muncul lagi, Presiden Soekarno pun mengangkat dan melantik Imam Muhammad Suliyoadikusumo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Setelah pemberontakan tentara PETA berhasil dipadamkan, tidak ada yang mengetahui nasib atau keberadaan Supriyadi. Ia menghilang bagai ditelan bumi setelah pemberontakan. Sehari setelah Indonesia merdeka, tanggal 18 Agustus 1945, atas persetujuan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, dan perjanjian kapitulasi Jepang dengan blok sekutu, tentara Kekaisaran Jepang memerintahkan pasukan PETA untuk menyerah. Hal itu pun menandakan PETA resmi dibubarkan. Terakhir kali, Supriyadi terlihat di Dukuh Panceran, Ngancar, saat perundingan antara pemberontakan dan tentara Jepang menghasilkan kesepakatan. Namun, banyak yang meyakini bahwa Supriyadi masih hidup, namun bersembunyi dari kejaran tentara Jepang. Ada juga yang mengatakan bahwa Supriyadi tewas tertembak oleh tentara Jepang ketika pemberontakan berlangsung. Namun, jasadnya tidak pernah ditemukan sama sekali. Inilah yang kemudian masih menjadi misteri sampai sekarang. Namun, beberapa orang yang mengaku pernah melihat Supriyadi dan bahkan menyembunyikan Supriyadi ketika pemberontakan selesai. Adik pahlawan kemerdekaan Soedanko Supriyadi, Suroto yang kini berusia 84 tahun, membuat testimoni yang mengejutkan tentang sejarah pemberontakan tentara PETA atau Pembela Tanah Air di Blitar tanggal 14 Februari 1945. Ada peristiwa pembantaian besar-besaran oleh Jepang terhadap pasukan PETA yang dipimpin Supriyadi. Peristiwa pembantaian yang tidak pernah diungkap itu berlangsung di hutan Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, di mana Supriyadi diduga juga turut terbunuh. Cerita itu diungkapkan Suroto di dalam forum FGD atau Focus Group Discussion, penyusunan komik tentang perjuangan tentara PETA Blitar yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Suroto menceritakan bahwa peristiwa pembantaian di hutan Maliran itu berlangsung mengerikan. Dalam posisi terpojok karena terkepung, pasukan PETA Soedanko Supriyadi ditembaki. Tank Jepang kemudian menyerbu untuk memastikan semuanya tewas. Secara implisit, Suroto meyakini kakaknya ikut terbunuh dalam peristiwa pembantaian itu. Namun, sikap sang bapak, Darmadi, yang tidak berusaha mencari tahu keberadaan anaknya, menjadi pegangan keluarga untuk bertahan dalam diam. Ketika itu usia Suroto masih 9 tahun. Usai pemberontakan, ayah Supriyadi yaitu Darmadi juga dibawa Jepang ke Kempetai, Kediri. Darmadi dipenjara sampai Indonesia merdeka. Setelah itu, Bapak Darmadi menjabat sebagai Bupati Blitar.
Tetapi beliau tetap diam, tidak berusaha mencari tahu anaknya. Beliau hanya bilang, "Kita punya adat, mikul ndur mendem jero." Suroto pun yakin bahwa kakaknya adalah pejuang sejati. Karena ketika Supriyadi pamit pada ayahnya Darmadi untuk memberontak, Darmadi berpesan, "Berani angkat senjata berarti kamu harus berani mati dalam kondisi apa saja." Untuk menghormati jasa-jasanya, kemudian pemerintah Indonesia mengangkat Supriyadi sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 063-TK-1975 yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1975. Demikianlah biografi Supriyadi pahlawan nasional yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.